Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya menurut Mbak Husnul? Untuk politik saat ini, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap pelakunya saat ini. Dan penyebabnya itu sistem politik yang belum ideal, yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, yang membuka celah bagi praktik korupsi dan ketidakadilan. Solusinya yaitu meninggalkan penegakan hukum terhadap korupsi dan kejahatan politik lainnya, serta membangun sistem hukum yang adil dan transparan. Dan untuk sistem ekonomi saat ini, kesenjangan ekonomi masih ada di antara kelompok masyarakat di Indonesia yang kaya sedikit, namun yang miskin itu masih banyak gitu, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Penyebabnya yaitu rendahnya investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur serta sumber daya manusianya. Solusinya yaitu pengembangan UMKM untuk meningkatkan daya saing dan membuka usaha baru bagi yang menengah ke bawah. Dan untuk sosial budayanya saat ini, radikalisme menjadi ancaman di Indonesia yang dapat memecah belah masyarakat di Indonesia dan mengganggu keamanan nasional. Penyebabnya yaitu pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia ini, dan solusinya dengan meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai etika, moral, dan kewarganegaraan. Oke, terima kasih atas pendapatmu. Dadah. Terima kasih. Bye-bye. Baik, perkenalkan, nama saya Listia Wahyakanisi. Di sini saya sudah bersama narasumber dengan nama siapa, Mbak? Nama saya Nurul Kolbia, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja ke pertanyaan saya ya, Mbak ya. Ya, Menurut Mbak, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? menurut saya tuh kalau kondisi politik Indonesia sedang memasuki masa transisi pemerintah setelah pemilu 2024. Dengan ekonomi itu, perekonomian diproyeksikan tumbuh sekitar 5%, didukung konsumsi kosmetik yang kuat dan investasi hilirisasi. Kalau sosial tuh tantangan utama meliputi kesenjangan sosial, stunting, dan akses pendidikan serta kesehatan. Sedangkan budaya, ada upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan digital dan pengaruh generasi muda seperti Gen Z yang mengubah dinamika seni, literasi, dan bahasa. Gitu, Mbak. Untuk faktor penyebabnya apa, Mbak? Untuk faktor penyebabnya, yang pertama tuh politik, transisi kepemimpinan, proyeksi pembangunan strategi seperti IKN, dan dinamika politik lokal yang beragam. Sedangkan yang ekonomi itu ketergantungan pada ekspor komoditas, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan fokus pada hilirisasi industri. Sedangkan sosial itu dampak pandemi yang memperbesar kesenjangan, pertumbuhan populasi, dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Dan terakhir budaya, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan generasi muda yang lebih adaptif terhadap perubahan. Dan yang terakhir, untuk solusinya menurut Mbak bagaimana? Kalau menurut saya solusinya tuh kondisi Indonesia saat ini kan memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Solusinya tuh berbasis teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan kebijakan yang adil dapat membantu mempercepat perbaikan di berbagai sektor. Oke, Mbak, terima kasih untuk ininya. Bye-bye. Sama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber dengan nama
sama Mbak siapa? Mbak Via, Dari prodi apa Mbak? PGMI. Kita langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya menurut Mbaknya? Kondisi politik di Indonesia, adanya pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, Indonesia diprediksi akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Kondisi ekonomi Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik meskipun di tengah ketidakpastian global. Kondisi sosial saat ini merupakan cerminan dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang. Dan kondisi budaya saat ini berada pada titik yang krusial. Di satu sisi kita memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Faktor penyebabnya yaitu kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dengan memahami interaksi antara berbagai faktor. Solusinya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Solusi yang cocok untuk masalah ini dengan pendekatan yang komprehensif, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan yang kuat, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Ya, Mbak, terima kasih atas solusinya dan ada. Lalu Kak, izin bertanya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini itu mencerminkan dinamika yang kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kondisi politik di Indonesia saat ini itu ditandai dengan polarisasi terutama dalam pemilu dan dinamika partai politik yang seringkali menghadirkan ketegangan sosial, dan penyebabnya yaitu ketergantungan pada partai politik besar yang mendominasi mengarah pada kurangnya representasi untuk kelompok minoritas. Solusinya yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dan kondisi politik ekonomi di Indonesia saat ini itu menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19, namun tantangan inflasi dan pengangguran tetap ada. Faktor penyebabnya yaitu ketergantungan pada sektor komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional, dan solusinya yaitu diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor manufaktur dan industri digital. Yang selanjutnya itu kondisi sosial yang ada di Indonesia saat ini itu ketidaksetaraan sosial terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi masih menjadi isu besar. Nah, penyebabnya yaitu ketimpangan pendidikan dan akses terhadap layanan dasar terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan. Solusinya yaitu program pemberdayaan masyarakat dan pemerataan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Nah, kondisi budaya yang ada di Indonesia saat ini budayanya Indonesia tetap kaya dan beragam, namun tantangan modernisasi mempengaruhi cara orang Indonesia mengapresiasi budaya tradisional. Penyebabnya yaitu globalisasi dan budaya konsumsi yang mendorong masyarakat lebih menghargai budaya luar dibandingkan budaya lokal. Dan solusinya adalah revitalisasi budaya lokal melalui pendidikan dan media serta mendorong kelestarian tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas sama-sama. Izin bertanya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia saat ini dan apa penyebabnya dan apa solusinya? Menurut saya, kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini diwarnai oleh ketegangan pasca pemilu 2024 dengan potensi konflik akibat polarisasi politik dan ambisi partai yang bertentangan. Masalah ekonominya seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan pendapatan juga mencolok, disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar kerja dan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, di bidang sosial, isu kesenjangan sosial dan pendidikan rendah menambah tantangan. Sedangkan kondisi budaya Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi dan modernisasi. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih terpapar budaya asing melalui media sosial yang mengancam keberlangsungan budaya lokal. Nah, faktor-faktornya seperti perubahan iklim dan urbanisasi juga menambah beban bagi negara Indonesia saat ini. Solusinya
kita tuh harus melibatkan penguatan kebijakan inklusif, transformasi digital, dan keberlanjutan lingkungan. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Baik Kak, izin bertanya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Apa penyebabnya dan apa solusinya? Baik, saya akan menjawab kondisi politik yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu masih dalam sistem demokrasi. Pemilihan umum secara berkala dilakukan, namun polarisasi politik masih menjadi tantangan. Isu identitas dan SARA seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apa itu penyebabnya? Yaitu warisan sejarah kolonial, perbedaan latar belakang etnis dan agama, serta sistem politik yang masih terus beradaptasi. Sedangkan solusinya yaitu penguatan pendidikan politik, mendorong dialog antar kelompok, dan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum dalam konteks politik. Kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun masih terdapat ketimpangan antara kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata ke seluruh daerah. Penyebabnya ketergantungan pada komoditas ekspor, infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah, dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Solusinya yaitu diverifikasi ekonomi, peningkatan investasi di sektor produktif, perbaikan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat. Terus kondisi sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial masih menjadi perhatian. Sedangkan budaya Indonesia sangat kaya dan beragam, namun globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya. Penyebabnya yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Solusinya program pengentasan kemiskinan yang tertarget, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Politik saat ini, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap dan pelakunya belum mendapatkan hukum yang setimpal. Penyebabnya, sistem politik yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel membuka celah bagi praktik korupsi dan ketidakadilan. Untuk solusi, penegakan hukum, meningkatkan penegakan hukum terhadap korupsi dan kejahatan politik lainnya, serta membangun sistem hukum yang adil dan transparan. Ekonomi saat ini, kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih lebar, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Penyebabnya kurang rendahnya investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Solusi untuk masalah ini yaitu pengembangan UMKM, memberikan dukungan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang usaha baru. Sosial budaya saat ini, radikalisme dan intoleransi masih menjadi ancaman di Indonesia yang dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu keamanan nasional. Penyebabnya ialah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Untuk solusi sendiri yaitu meningkatkan pendidikan karakter bagi anak muda untuk menanamkan nilai-nilai norma, nilai-nilai moral, etika, dan keluarga negara. Terima kasih atas pendapat.